Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jumpa lagi dengan Pak Agus Hirmanto dalam pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak masih ingat kan? Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang materi ekosistem. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tangga nada mayor dan informasi penting di dalam sebuah paragraf. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan, kemudian belajar tentang tangga nada minor, dan membuat peta pikiran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menganalisis perbedaan tangga nada minor dengan tangga nada mayor. Yang kedua, siswa mampu menganalisis daur hidup hewan. Yang ketiga, siswa mampu menelaah informasi penting yang ada di dalam teks bacaan, kemudian dibuatkan peta pikiran. Yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Agus punya lagu nih tentang bagaimana kita bersyukur. Mari kita amati teks lagu syukur berikut ini. Nah, setelah kita mengamati lagu syukur tersebut, kira-kira anak-anak ada yang tahu lagu syukur itu termasuk lagu bertangga nada apa? Betul, lagu syukur termasuk lagu bertangga nada minor. Selain lagu syukur, Pak Agus juga punya lagu yang menarik buat kalian, yaitu lagu kupu-kupu yang lucu. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu kupu-kupu yang lucu. Setelah kita mencermati kedua lagu tersebut, kira-kira anak-anak ada yang tahu perbedaan dari kedua lagu tersebut? Bagus. Untuk lagu syukur merupakan lagu bertangga nada minor. Adapun pola jaraknya 1/2, 1/1, 1/2, 1/1. Lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan nada sedih. Adapun biasanya lagu tersebut dimulai dengan nada la. Sedangkan lagu kupu-kupu yang lucu termasuk lagu bertangga nada mayor. Adapun pola jaraknya 1/1/2, 1/1/1/2. Lagu tersebut dinyanyikan dengan riang dan gembira. Biasanya lagu tersebut diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah,
Setelah kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, sekarang kita akan belajar bersama tentang daur hidup hewan, termasuk kupu-kupu. Sebelumnya, Pak Agus mau tanya nih pada kalian, adakah yang tahu pengertian daur hidup? Betul, daur hidup merupakan proses perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup semasa hidupnya. Sekarang coba kita lihat daur hidup pada hewan ayam. Yang pertama, telur. Yang kedua, anak ayam. Kemudian yang ketiga, ayam dewasa. Kalau kita lihat dari perkembangan ayam tersebut, dari telur hingga ayam dewasa tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya saja mengalami perubahan ukuran. Hal yang demikian dikatakan bahwa ayam tidak mengalami metamorfosis. Sekarang coba kita perhatikan bersama daur hidup kecoa. Diawali dari telur, kemudian tumbuh menjadi nimfa, selanjutnya menjadi kecoa dewasa. Setelah kita amati bersama tahapan kecoa dari telur hingga kecoa dewasa, mengalami sedikit perubahan bentuk, artinya mirip dari masing-masing tahapan. Oleh karena itu, kecoa berarti mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita amati bersama hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu tahapan yang pertama adalah telur, kemudian berubah menjadi ular, setelah itu berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau kita perhatikan tahapan daripada kupu-kupu, bahwa dari setiap tahapan tersebut mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Artinya bahwa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, itulah anak-anak beberapa hewan yang mengalami daur hidup. Nah, sekarang Pak Agus punya satu teks bacaan tentang daur hidup. Coba kalian amati bersama teks bacaan tersebut. Kemudian kalian akan membuat peta pikiran dari teks bacaan tersebut. Adapun langkah-langkah membuat peta pikiran tersebut, yang pertama, carilah kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang kedua, carilah gagasan pokok dan informasi penting dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, baru membuat peta pikiran sesuai dengan hasil analisis tersebut. Inilah contoh dari peta pikiran yang sudah bisa dibuat berdasarkan paragraf tersebut. Gimana anak-anak? Mudah kan membuat peta pikiran? Setelah kita mempelajari materi tersebut, agar pemahaman anak-anak semakin meningkat, anak-anak bisa mengerjakan LKPD pada link berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah materi yang sudah kita pelajari bersama. Sebelum Pak Agus tutup, mari kita ingat kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, tentang tangga nada mayor dan minor. Yang kedua, tentang daur hidup hewan. Yang ketiga, tentang informasi penting dan membuat peta pikiran. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa belajar banyak hal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat untuk anak-anak semua. Demikian dari Pak Agus, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.